Halo, Pak Usman. Waalaikumsalam Bu Wida, selamat siang. Apakah Bapak ada waktu luang untuk saya? Oh ada Bu, silakan silakan apa yang bisa saya bantu Ibu? Baik, terima kasih Pak Usman atas petunjuk dan waktu luangnya. Izin mengutarakan perasaan saya hari ini ya Pak. Jadi begini Pak, saya kesal dan rada sedikit kecewa nih dengan beberapa rekan guru kelas 3 terutama yang merupakan Hmm, satu fase dengan saya di kelas 4. Jadi kan kalau di kami kurikulum Merdeka itu terdiri dari fase A, B, dan C. ya. Nah, kebetulan saya kan ngajar kelas 4, berarti kan kami Hmm. berpartner dengan kelas 3 gitu Pak. Nah itu saya ada ada rasa yang saya pendam nih Pak, maksudnya dalam arti saya kesal lah gitu dengan mereka. Kenapa Bu Wida kesal dan kecewa? Kayaknya Jadi dari gini raut Pak, wajahnya ini udah ini banget ini. iya, karena mereka itu tidak bisa diajak kerja sama Pak, atau kita sama-sama duduk bareng gitu loh Pak untuk membahas tujuan pembelajaran yang ada di fase B. Nah, di dalam kurikulum Merdeka. Hmm. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu Wida ya, ya mungkin agak-agak apa ya, eh, ya mudah-mudahan sih tidak privasi ya, artinya saya coba pengen tahu aja siapa sih yang Ibu maksud gitu ya, ya mereka-mereka ini yang nggak mau ikut pembahasan Ibu tersebut gitu. Baik Pak Usman, jadi begini Pak, di sekolah saya ada guru kelas 3 itu ada 2. Nah, tapi itu oh ada beberapa ya. Nah, di salah satunya itu ada Bu Teti, Bu Rosita. Nah, dua orang ini yang Mhm. bersedia untuk ikut dalam apa merancang tujuan pembelajaran. Tapi ada dua lagi yang tidak mau ikut dalam pembahasan merumuskan tujuan pembelajaran tersebut, yaitu Bu Dewi dan Pak Sony. Hmm. Mungkin mereka punya alasan tersendiri barangkali Bu, mengapa mereka tidak mau ikut dalam pembahasan tersebut. Apakah Ibu Wida sudah tanyakan ke mereka alasan apa sih yang mereka nggak mau gitu ikut pembahasan untuk terkait dengan apa yang Ibu masalahkan tadi? Sudah Pak. Apa alasan mereka? Ya, jadi kalau dari Bu Dewi beralasan karena sudah tua dan tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut karena suka pusing atau kalau kebanyakan pikiran tuh dia bisa pusing gitu Pak, stres jadinya. Nah, sedangkan Pak Sony beralasan baru selesai operasi jantung, jadi Hmm. belum bisa ikut bergabung. Nah, kalau alasan Pak Sony sih masih bisa kita toleransi ya Pak Usman. Sedangkan alasan Bu Dewi kan alasan klasik ya Pak. Padahal Bu Teti yang seumuran dengan Bu Dewi saja masih mau gitu, masih mau berkenan untuk merumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, menurut hemat saya kan tadi Bu Wida sepertinya sudah tahu nih ya alasan mereka berdua nih, alasan dua orang tersebut, Pak Sony alasannya apa, kemudian Bu Dewi alasannya apa. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan nih dengan kondisi, seperti yang tadi mereka sebutkan tuh ke Ibu tuh? Ya, jadi apa yang mau Ibu Ya, lakukan nih sekarang? ya, sebenarnya sih, harusnya ya Pak, mereka tuh kan peduli ya dan bersedia dong, maksudnya kan untuk kegiatan ini gitu, karena kan ini demi kepentingan murid ya Pak, dan sekolah gitu. Nah, eee, saya sih, awalnya maksudnya sih tidak mau ambil pusing ya dengan maksudnya dengan alasan mereka gitu, tapi saya sih punya rencana untuk tetap fokus fokus saja dengan dua dua guru yang mau bersedia gitu, yang mau bersedia untuk melakukan pembahasan tujuan pembelajaran fase B di kurikulum Merdeka. Oke, ya sebenarnya saya apresiasi lah apa yang Ibu pikirkan, Ibu rasakan gitu ya.
Dan tadi juga Ibu coba untuk apa ya, melakukan sesuatu ya terhadap kedua mereka itu ya, Bu Dewi dan Pak Sony ya. Nah, kemudian sikap Ibu Wida bagaimana? Apa namanya? Biar tadi Ibu bilang biar lebih fokus gitu ya. Biar lebih fokus gitu dengan dua orang ini. Iya, Pak. Sebenarnya sikap Bu Wida itu saya kira sudah tepat gitu ya. Artinya Ibu lebih fokus kepada dua orang ini. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lebih lanjut kepada mereka berdua nih untuk biar mereka tuh mau bisa bekerja sama dengan Ibu? Iya, seperti tadi Pak yang saya bilang, saya akan fokus dengan mereka yang mau saja dan bisa dan bersedia diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga terlebih dahulu langkah-langkah strategis bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran fase B pada kurikulum Merdeka. Kemudian setelah mereka mengetahui bahkan memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran fase B, selanjutnya saya akan membagi tugas kepada mereka dengan menanyakan terlebih dahulu kesediaan mereka merumuskan tujuan pembelajaran fase B berdasarkan keminatan dan kemampuan mereka ada di mata pelajaran apa. Wah, bagus itu rencana Ibu saya pikir gitu ya. Mudah-mudahan berhasil ya apa yang Ibu rencanakan. Nah, kemudian komitmen apa nih Bu Wida terhadap rencana Ibu ini nih? Ini saya pikir rencana Ibu udah oke banget nih ya. Ya tinggal komitmennya seperti apa nih Bu Wida? Iya, saya sih akan coba untuk mengontrol ya kerja tim penyusunan tujuan pembelajaran ini secara berkala. Saya juga akan memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kendala. Saya juga akan memberikan tenggang waktu penyelesaian dan waktu pertemuan selanjutnya dalam sebuah program kegiatan. Wah, saya pikir bagus ya, udah bagus sekali Bu Wida nih. Saya sangat mendukung lah apa yang Ibu sudah rencanakan gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan gitu ya. Dan mudah-mudahan apa namanya dua orang ini Pak Sony dan Bu Dewi ya bisa ikut bekerja sama dengan Ibu walaupun mungkin saya pikir ada beberapa hal ya keterbatasan yang tetap harus kita jadikan toleransi. Oke Bu, ini luar biasa menurut saya rencana Ibu ya. Mudah-mudahan tadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan gitu ya, Bu Wida. Iya, iya, iya Pak. Ya baik Pak, amin. Mudah terima kasih ya Pak Usman atas waktunya. Saya Iya, ucapkan sama-sama. banyak ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wida. Boleh saya minta waktu luangnya? Baik Pak Usman, apa yang mau Pak Usman ceritakan hari ini? Begini Bu Wida, sekali lagi mohon maaf udah mengganggu waktunya. Ibu ingat dengan Zaid yang biasa yang selalu ada aja nih yang dia lakukan. Oh iya Pak, yang waktu itu Bapak pernah ceritakan kan? Iya, jadi terkait dengan Zaid ini saya mengharapkan solusi ya sebenarnya atas permasalahan saya nih untuk menemukan solusi terbaik terkait dengan si Zaid ini, Bu. Oh baik, menurut Pak Usman, hal apa saja yang membuat si Jahit ini selalu melakukan hal-hal yang kurang sesuai? Jadi begini, Bu, menurut pantauan saya, Zaid ini kan memang mempunyai keadaan yang tidak sama ya dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Selalu ada aja gitu yang dilakukan terhadap teman-temannya gitu ya. Ya usil kah, kemudian ambil barang temannya kah, kemudian meledek, kemudian dan kadang melakukan hal-hal yang di luar batas bercandanya anak-anak gitu Bu. Dan ini bukan hanya apa sih namanya bikin jadi heboh gitu ya satu kelas, tapi juga terkadang guru-guru juga menjadi heboh juga nih di ruang guru terkait dengan perlakuan si Zaid ini.
gitu Bu. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Zaid seperti itu? Jadi menurut saya sih memang karena saya memantaunya itu Zaid ini memang agak beda ya dengan anak-anak yang lainnya itu. Jadi untuk anak seperti Zaid ini kayaknya memang perlu perhatian dan metode yang tepat Bu ya agar apa ya si Zaid ini tidak melakukan hal-hal yang membuat suasana teman-temannya itu tidak nyaman gitu. Jadi memang butuh butuh tindakan yang mungkin agak beda dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa dilakukan untuk anak seperti Zaid? Oh, menurut saya sih, Bu, untuk masalah Zaid, saya sudah melakukan beberapa pendekatan ya. Mulai dari konsultasi dengan orang tua, karena saya pikir kita perlu nih gitu ya ketemu dengan orang tuanya dan bicara dengan orang tuanya dan kita juga harus menggali kondisinya Zaid itu di rumah seperti apa karena bisa jadi nanti kondisi di rumah seperti apa di sekolah juga seperti apa. Kemudian selain dengan orang tua konsultasi saya juga sudah coba ke wakil kepala sekolah nih ya sudah saya bicarakan terkait dengan kondisi Zaid dan juga ke bidang kesiswaan dan kemudian sampai ke kepala sekolah karena memang kenapa sih sampai ke kepala sekolah karena memang agak beda Zaid nih Bu gitu ya agak beda dan butuh penanganan yang khusus dan segera menurut hemat saya seperti itu. Tindakan seperti apa yang sudah Bapak Usman lakukan? Yang sudah saya lakukan sih ya tadi yang saya sampaikan saya sudah panggil orang tua ya. Saya sudah panggil orang tua, kemudian meminta keterangan ya terkait dengan keadaan anaknya di rumah seperti apa, kemudian hal-hal yang pokoknya terkait dengan Zaid yang kalau dia berada di rumah gitu. Nah ini untuk data saya nanti untuk kita coba diskusikan dan cari solusinya gitu. Sebab kalau tidak kita minta keterangan orang tua ini agak sulit juga gitu ya. Nah, bisa jadi kan tadi yang saya sampaikan, bisa jadi di rumah beda, di sekolah dia beda. Makanya kita hadirkan orang tua tadi, saya coba tanya-tanyakan lah gitu ya, datanya seperti apa. Kayak gitu, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menanyakan apa saja terkait dengan keadaan Zahid dan apakah ada lagi yang akan disampaikan oleh Pak Usman kepada orang tuanya? Banyak ya, untuk mencari kondisi yang pas gitu ya, terkait dengan Zaid ini, kalau kita tadi coba runut ke belakang ya, dia suka jahil, suka isengin temennya, ngambil barang temennya gitu ya, ngeledek dan segala macam itu, yang saya tanyakan sama orang tuanya itu, jadi kondisi Jai itu di rumah seperti apa sih gitu kan? Ya misalnya terkait dengan interaksi dengan ibu bapaknya, kemudian interaksi dengan adik dan kakaknya misalnya gitu ya. Pokoknya hal-hal yang terkait apa namanya? Kondisi Zaid dan perilaku Zaid di rumah gitu ya. Apa yang dia lakukan gitu di rumah. Seperti itu, Bu. Iya, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Zahid tersebut? Yang pertama saya coba merancang strategi yang tepat ya untuk menangani masalah tersebut. Yang saya lakukan adalah saya menggali informasi tadi ya, menggali informasi dari kelas. Ya, maksudnya dari kelas ini kita coba cari informasi dari teman-temannya gitu ya. Kemudian juga dari beberapa guru yang mengajar di kelas Zaid gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu saya coba panggil orang tuanya, kemudian ya tadi kita coba gali juga di rumah itu seperti apa. Nah, kemudian dari dua informasi ini yang sudah kita dapatkan itu kita coba sinkronkan dan kemudian menentukan metode pembelajaran yang tepat itu untuk Zaid seperti apa, gitu ya. Dan bagaimana cara menerapkannya. Bisa jadi mungkin kita coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya untuk memberikan atau memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus seperti Zaid gitu ya. Nah, pembelajaran yang apa ya, yang mengasyikkan gitu ya. Karena bisa jadi gini Bu,
Zaid itu kayaknya butuh butuh kesenangan ya, butuh hal-hal yang butuh hal-hal yang kesenangan lah. Oleh karena itu kita coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengasyikan dan menyenangkan ya dengan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajar. Nah, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada Zaid. Kemudian bentuk tugasnya itu juga kita sesuaikan dengan minat dan bakatnya Zaid gitu ya. Dan murid-murid yang lain tentunya bukan hanya Zaid. Nah, sesuai dengan kondisi Zaid, saya memberikan tugas yang lebih banyak dari temannya agar tujuannya sih biar dia lebih fokus gitu ya. Untuk memberikan terapi juga ketika keadaan emosinya tidak terkendali, ya saya memberikan solusi untuk ya biar mengontrol emosinya itu seperti apa nanti kita coba buat metode dan apa sih namanya sebutnya terapi lah gitu ya. Mungkin kita pakai kontrol restitusi Bu nanti. Saya coba seperti itu. Ya, seperti itu Bu Wida. Iya kali ya Pak, rencana Pak. Ya, sangat bagus ya Pak rencananya sesuai dengan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan mudah-mudahan berhasil ya Pak untuk menangani kasus Jahit. Ya. Nah, apa komitmen Pak Usman terhadap rencana Bapak terhadap Jahit Pak? Ya, saya sih berkomitmen untuk memberikan pelayanan ya kepada seluruh siswa, khusus kepada Zaid yang memiliki kebutuhan khusus nih. Ya, apalagi Zaid dengan kondisinya saat ini, apalagi dia sudah kelas 6 gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan pendekatan yang sudah saya lakukan itu bisa berhasil dan mengalami perubahan gitu ya. Dan selanjutnya membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak metode pembelajaran untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan program Merdeka Belajar dengan baik Bu. Seperti itu Bu. Iya, wah bagus sekali Pak Usman rencananya. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan ya Pak. Dan Jahit nanti ada perkembangan untuk arah yang lebih baik lagi sehingga dia juga bisa menjadi anak yang tidak dikucilkan juga ya Pak. Iya Bu, makasih. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya coba rencanakan gitu ya bisa berhasil gitu ya. Dan mudah-mudahan Zaid ada perubahan yang lebih baik gitu. Dan terima kasih kepada Bu Wida atas waktunya untuk sharing-sharing ya dan mohon maaf mengganggu waktunya Bu Wida. Saya pamit Bu Wida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Bu.